Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akuntansi zakat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmy Eka Putra. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian zakat, yang kedua sumber hukum zakat, yang ketiga jenis zakat, yang keempat objek zakat harta, yang kelima bahan nerima zakat, yang keenam orang yang tidak boleh menerima zakat, yang ketujuh hikmah zakat, dan yang kedelapan perlakuan akuntansi PSAK 109. Pada materi pertama pengertian zakat. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Syarat wajib zakat yaitu ada 3. Yang pertama Islam, berarti mereka yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat, baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal, sehat atau tidak. Yang kedua merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam. Yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Materi kedua, sumber hukum zakat. Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Dasar perintah pembayaran zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 103, Quran Surah Al-Baqarah ayat 5, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Pada hadis, sumber hukum zakat terdapat pada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani, dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, jenis zakat. Jenis zakat umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah menyucikan badan atau seluruh jiwa. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara lain karena individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Lalu, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Selanjutnya, memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari pada hari bulan Ramadan dan tetap dalam Islam. Dan yang terakhir, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Selanjutnya, ada pun orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya, antara lain yang pertama itu ada istri yang durhaka, maka gugur kewajiban suaminya untuk menafkahinya. Yang kedua, istri yang kaya. Yang ketiga, anak yang kaya karena mampu bayar sendiri, namun boleh juga orang tuanya mengeluarkan baginya zakat fitrah. Yang keempat, anak yang sudah besar atau mampu menafkahi dirinya sendiri atau sudah berusaha. Yang kelima, budak yang kafir, dan yang keenam, murtad atau keluar dari Islam. Materi keempat, objek zakat harta. Zakat harta boleh dibayar kapan saja. Kadar zakat harta itu 2,5% dari jumlah harta, yang artinya semua harta benda yang dimiliki seseorang, 2,5%-nya itu bukan milik orang tersebut, melainkan milik golongan orang yang menerima zakat. Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati, ada 10. Yang pertama, zakat emas dan perak, zakat piutang, zakat uang kertas, cek dan sejenisnya, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, zakat barang temuan, zakat tabungan, saham dan obligasi, zakat hasil tambang, zakat mas kawin, dan zakat perniagaan. Materi kelima, penerimaan zakat. Penerima zakat. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan sedekah biasa. Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, harimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah, mesti didahulukan kepada 2 orang pertama, yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah atau nilai zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya.
Materi ke-6, golongan yang tidak boleh menerima zakat. Ada kriteria dan pedoman khusus yang menentukan siapa yang berhak menerima zakat, dan ada kelompok golongan yang tidak berhak menerima zakat. Memahami pedoman tentang golongan yang tidak berhak menerima zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan secara tepat, efektif, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dalam fikih Islam, ada 7 golongan orang yang tidak berhak menerima zakat yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu orang yang kaya, yang cukup mampu. Kedua, ahli keluarga Rasulullah atau Bani Hashim. Yang ketiga, orang berfisik kuat dan mampu berpenghasilan cukup. Yang keempat, orang yang dinafkahi. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya. Yang keenam, orang non-muslim. Dan yang ketujuh, budak, karena zakatnya budak itu ditanggung oleh majikannya. Lalu materi ketujuh, hikmah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental, dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khalik maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Antara lain, yang pertama menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dengki, dan dari diri orang-orang di sekitarnya. Berkehidupan cukup apalagi mewah. Yang ketiga, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa. Itu maksudnya menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat kikir serta serakah. Materi ke-8 terakhir, perlakuan akuntansi PSAK 109. Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta serta pendapat yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya pada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. PSAK nomor 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat, infak, dan sedekah bagi lembaga pengelola zakat atau amil zakat. PSAK nomor 109 menyatakan bahwa AMIL merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi AMIL, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh AMIL sebagai lembaga pengelola dana titipan umat. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu, penerapan PSAK nomor 109 juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah menurut IAI tahun 2021. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.